Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan pada kita semua, terkhusus kami pribadi, sehingga kami dapat menyampaikan materi makalah kali ini. Langsung saja kami akan menyampaikan materi yang berjudul generalisasi. Pengertian dari generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Dengan begitu, hukum yang disimpulkan dari fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Contohnya, jika kita mengakui bahwa setiap orang Jepang rajin dan Handoko adalah orang Jepang, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu Handoko adalah rajin. Yang kedua, B. Macam-macam generalisasi. Berdasarkan kuantitas fenomena yang menjadi dasar penyimpulan, generalisasi dibagi menjadi dua macam, yaitu generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. 1. Generalisasi sempurna. Generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Misalnya, setelah kita memperhatikan jumlah hari pada setiap bulan tahun Masehi, kemudian disimpulkan bahwa semua bulan Masehi mempunyai hari tidak lebih dari 31. Dalam penyimpulan ini, keseluruhan fenomena, yaitu jumlah hari pada setiap bulan, kita selidiki tanpa ada yang kita tinggalkan. Generalisasi macam ini memberikan kesimpulan amat kuat dan tidak dapat diserang, tetapi tentu saja tidak praktis dan tidak ekonomis. Kedua, generalisasi tidak sempurna, yaitu generalisasi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku sebagai fenomena sejenis yang belum diselidiki. Misalnya, setelah kita menyelidiki sebagian bangsa Indonesia bahwa mereka adalah manusia yang suka bergotong royong, kemudian kita simpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bergotong royong. Maka penyimpulan ini adalah generalisasi tidak sempurna. Meskipun macam generalisasi ini tidak menghasilkan kesimpulan sampai ke tingkat pasti sebagaimana generalisasi sempurna, tetapi corak generalisasi ini jauh lebih praktis dan lebih ekonomis dibandingkan dengan generalisasi sempurna. Kemajuan ilmu pengetahuan akan sangat lambat jika pengetahuan yang kita miliki berdasarkan generalisasi sempurna. Jika kita bicara tentang generalisasi, yang dimaksud adalah generalisasi tidak sempurna. Ilmu pengetahuan a posteriori disusun atas generalisasi tidak sempurna. Karena populernya generalisasi ini oleh para ahli logika disebut sebagai induksi tidak sempurna untuk menyebut bahwa ini paling banyak digunakan dalam menyusun pengetahuan. Dalam ilmu biologi misalnya, Darwin menyatakan bahwa semua kucing putih yang bermata biru adalah tuli. Kesimpulan ini didasarkan atas generalisasi tidak sempurna. Demikian pula pernyataan Cuvier bahwa tidak ada hewan yang bertanduk dan berkuku telapak adalah pemakan daging. Isaac Newton juga mendasarkan kesimpulannya pada generalisasi tidak sempurna atas teorinya yang masyhur tentang hukum gravitasi. Ilmu kealaman semua disusun berdasarkan generalisasi tidak sempurna, demikian pula dengan ilmu-ilmu sosial. Generalisasi tidak sempurna tidak saja terdapat pada teori ilmiah, tapi juga terlaksana pada pikiran anak kecil, bahwa pada hewan sekalipun
bahkan pada hewan sekalipun. Anak kecil yang pernah terluka jari-jarinya karena bermain-main dengan pisau akan berhati-hati jika pada saat lain ia menggunakannya, karena dia mengetahui bahwa pisau adalah barang berbahaya. Seekor anak kucing yang telah sekali dua mencocorkan moncongnya pada radiator listrik tidak akan mengulangi lagi untuk selanjutnya, karena ia mengetahui bahwa yang demikian itu adalah menyakitkan. Meskipun tindakan si bocah maupun si anak kucing tersebut bukan didasarkan kesadaran penalaran, namun tindakan sempurna adalah corak penyimpulan generalisasi. Meskipun generalisasi ini hanya mendasarkan pada sejumlah fenomena, namun kesimpulan yang dihasilkan akan sahih dan kuat apabila didasarkan atas prosedur yang benar. C. Pengujian atas generalisasi. Untuk menguji apakah generalisasi yang dihasilkan cukup kuat untuk dipercaya, dapat kita pergunakan evaluasi berikut. Yang pertama, apakah sampel yang digunakan secara kuantitatif cukup mewakili? Yang kedua, apakah sampel yang digunakan cukup bervariasi? Yang ketiga, apakah dalam generalisasi itu diperhitungkan hal-hal yang menyimpang dengan fenomena umum atau tidak? Dan yang terakhir, apakah kesimpulan yang dirumuskan konsisten dengan fenomena individual? Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Alif Saiful Amin. Untuknya kami persilakan. Di generalisasi yang salah, kita telah mengetahui bahwa tingkat kepercayaan suatu generalisasi tergantung bagaimana tingkat terpenuhinya jawaban atas evaluasi sebagaimana tersebut di atas. Semakin terpenuhinya syarat-syarat tersebut, semakin tinggi tingkat kepercayaan generalisasi, dan begitu pula sebaliknya. Tidak jarang di kalangan orang-orang terdidik sering tercetus pernyataan yang bersifat generalisasi yang salah, seperti perbedaan uang sekali mengalami inflasi tidak akan bisa dikembalikan. Pemerintahan demokrasi adalah jelek. Orang kaya bisa sukses karena ia kikir, dan sebaliknya. Generalisasi empirik dan generalisasi dengan penjelasan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa generalisasi tidak pernah mencapai titik kepercayaan mutlak, namun kesimpulan yang dihasilkan menjadi terpercaya manakala memenuhi 4 syarat yang telah kita ketahui. Apabila generalisasi ini kemudian disertai dengan penjelasan, dengan kebenaran yang dihasilkan akan lebih baik atau lebih kuat lagi. Telah diketahui bahwa perubahan berdasarkan barometer diakui oleh perubahan cuaca. Generalisasi empiris disimpulkan, tetapi baru beberapa tahun terakhir ini dapat diketahui hubungan antara barometer dan perubahan cuaca. Manusia telah lama mengetahui dan mereka telah menyimpulkan bahwa laut manapun bergelombang naik turun, tetapi baru dapat diterangkan setelah Isaac Newton menemukan hukum gravitasi di titik. Jadi benarlah bahwa semua hukum alam mula-mula dirumuskan melalui generalisasi empirik, kemudian setelah diketahui hubungan kasul yang lahirlah generalisasi dengan penjelasan, dan inilah yang melahirkan penjelasan ilmiah. F. Generalisasi ilmiah. Generalisasi ilmiah tidak berbeda dengan generalisasi
biasa, baik dalam bentuk maupun permasalahannya. Tanda-tanda pentingnya dari generalisasi ilmiah adalah: 1. Datanya kesimpulan dengan observasi dengan cermat dilakukan oleh tenaga terbaik serta mengenal baik permasalahannya. 2. Adanya penggunaan instrumen untuk mengukur serta mendapatkan ketetapan serta terhindar dari kekeliruan sejauh mungkin. 3. Adanya pengujian perbandingan serta klasifikasi fakta. 4. Pernyataan generalisasi jelas, sederhana, menyeluruh. Terima kasih kepada Saudara Alif Saiful Amin untuk presentasinya. Selanjutnya, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.